Shalom. Kita pasti sudah kenal ya. Saya tidak usah memperkenalkan diri saya. Saya membawa istri dan calon mantu saya yang anak nomor 3. Anak nomor pertama sudah menikah, punya anak 1. Berarti saya punya cucu 1 sudah. Sudah tua. Yang nomor 2 sudah menikah tapi belum dikasih momongan. Nah yang ketiga ini sudah skripsi, mau lulus jadi sarjana. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak David, beserta Ibu, dan pengurus di tempat ini memberikan saya untuk kesempatan berfirman di tempat ini, di gereja ini. Puji Tuhan Pak, terima kasih. Saudara, Bapak Ibu, ketika Pak David WA saya bertanya untuk firman pada hari Minggu ini, waktu itu saya masih nyetir Pak. Terus saya jawab, nanti saya kabarin. Pak David akhirnya kami ada tema keintiman. Ketika saya nyetir saudara, Roh Kudus bilang kepada saya, jangan padamkan roh. Wah, dahsyat ya. Nah, akhirnya saya kalau tidak salah hari Rabu ya Pak, saya WA Pak David untuk tema saya pada hari ini, janganlah padamkan roh. Saudara, saya punya kesaksian yang sangat luar biasa. Kesaksian ini tiap saya diberi kesempatan untuk firman di banyak gereja, saya pasti memunculkan kesaksian saya ini, saudara. Kenapa? Kesaksian ini saya alami sendiri berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. Pada suatu malam, ketika saya tidur, saudara, tiba-tiba pintu saya terbuka, pintu kamar saya. Ketika terbuka, ada cahaya masuk, saudara. Terang. Saya yakin saya setengah sadar dan sadar, tapi saya sadar. Saya lihat, saya masih di tempat tidur, saya melihat, kok ada cahaya ya. Saya lihat terus, ternyata ada suatu sosok masuk, saudara. Masuk ke tempat saya, tepat pada pintu kamar saya. Pakai jubah putih, bersinar, rambutnya kuning, jenggotnya kuning, saudara. Kuning keemasan. Waduh, saya kaget. Wah, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus berkata gini kepada saya, ikut aku. Dalam pikiran saya, wah mati ya aku. Tapi tidak, kan saya masih hidup nih. Ya kan? Akhirnya saya berdiri tuh. Dari tempat tidur saya berdiri, saya menuju ke pintu itu. Sampai pintu, tangan kiri saya digandeng. Jadi Tuhan Yesus ada di kiri saya. Saya digandeng, sudah lewat pintu, akhirnya saya masuk suatu taman, saudara. Saya masuk, wah tamannya indah banget, semua kuning. Saudara. Ada taman, ada kolam. Tumbuhannya bagus semua, tanamannya bagus semua. Saya masuk berjalan. Terus saya berjalan, terus saya lihat kiri saya, ada anak-anak main ayunan, ada kolamnya. Nah, pas pada satu tempat, saya berhenti sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berhenti, saya ikut berhenti. Tetap menggandeng tangan saya. Terus saya melihat di depan saya itu banyak orang tua, muda, tua, laki-laki, perempuan, anak-anak berkumpul di tempat itu, saudara. Memakai baju putih. Nah, terus ada semacam bis itu masuk.
Matanya kuning juga. Jadi di sana itu kuning semua, emas kali ya. Kuning semua. Terus mereka tuh pada masuk. Naik. Terus saya tanya, Tuhan Yesus ini pada kemana nih? Oh, Tuhan bilang, pulang ke rumah masing-masing. Pikiran saya setengah sadar enggak, oh mereka sudah meninggal gitu. Tapi saya tidak tanya, saya sama Tuhan Yesus. Oh gitu Tuhan. Pada masuk semua, anak-anak, orang tua, laki perempuan gitu. Terus saya melihat jubahnya mereka itu putih, seleher gini, panjang sampai mata kaki, putih bersih gitu. Habis mereka naik, itu belum pergi, pada naik. Saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku bilang gitu. Tuhan cuma berkata gini, lihatlah jubahmu. Nah, saya kan enggak tahu saya pakai jubah apa enggak, tapi Tuhan berkata, lihatlah jubahmu. Saya lihat jubah saya, wah putih sudah, gini sudah, tapi sedengkul sudah. Tuhan tidak berkata ABC lagi, pulang. Akhirnya saya pulang dan terbangun. Saya melihat jam itu kurang lebih jam 3:30 pagi. Saya bangunin istri saya. Aku bertemu Tuhan Yesus. Terus saya ceritakan. Ya ini pengalaman saya, saudara. Ketika saya berdoa, saudara, Roh Kudus menyampaikan sesuatu di hati saya. Ketika orang dipanggil Tuhan, harus pakai jubah putih, bersih. Jubahnya harus semata kaki. Dalam hidup kita, saudara, kalau jubahnya tidak sampai mata kaki, berarti kalau kita berpikir secara manusia ya, pasti tidak masuk surga ya. Nah, Roh Kudus bilang sama saya di dalam hati. Makanya ketika kamu hidup di dunia ini, buatlah jubah kemenangan. Supaya bisa masuk surga. Wah, berarti saya harus bikin jubah sampai ke mata kaki. Karena jubah saya sampai ke lutut ini, dengkul ini. Bahasa Jawanya ke dengkul itu. Berarti saya belum layak masuk surga. Berarti apa saudara? Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus buat jubah. Jubah kita sama Tuhan Yesus sama loh. Kalau kita lihat di Wahyu 1 kalau tidak salah pasal yang ke-13. Yuk kita baca ya. Ini masih permulaan ya saudara, kita baca. Supaya saudara tahu bahwa hidup di dunia ini kita harus bikin jubah untuk kita sampai hidup kekal. Tujuan kita menjadi apa? Hidup kekal ya saudara ya. Supaya masuk surga. Di sini semua, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau mati mau kemana? Tidak ada yang pasti mau ngomong neraka Pak. Tidak ada. Betul? Tidak mau. Mau mati kemana? Surga Pak. Pasti ya, orang Kristen tujuannya ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita saudara. Pengennya apa? Kita semua masuk surga. Amin. Yuk kita baca ya di dalam Wahyu. Sebelum kita masuk ke firman. Wahyu 1. Kalau dari ayat 13. Ya betul, Wahyu 1 ayat 13. Nah ini ya, saya bacakan ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia
berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, mata kaki. Sama loh. Berarti kita harus punya jubah seperti Yesus pakai, saudara, untuk dilayakkan masuk ke surga. Makanya jadi orang Kristen ini kita, saudara ya, hidup kita pasti pengen hidup yang kekal. Sebelum kita masuk hidup kekal, setelah kita meninggal, berarti kekalnya kita mana? Di dunia ini, saudara. Makanya firman hari ini, tema hari ini, janganlah padamkan roh. Saudara kalau memadamkan roh, berarti apa, saudara? Hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, dengan Allah terputus. Bagaimana kalau kita intim dengan Tuhan, tapi roh kita gelap, saudara? Tadi pagi, ketika saya berdoa, saya bangun tadi itu sekitar jam 4:15. Saya berdoa, saya menyembah. Tuhan tuh sayang sama jemaat di tempat ini, saudara. Amin. Berikan kemuliaan kita kepada Tuhan kita. Roh Kudus bilang sama saya gimana di dalam hati saya. Aku pagi ini akan mengirimkan api roh. Amin ya, saudara. Makanya tadi saya ke bawah itu lagunya diganti. Mau mengirimkan api roh di tempat. Supaya saudara bisa hidup. Kita kan terdiri dari 3 bagian, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika manusia diciptakan, saudara, serupa dan segambar dengan Allah. Dan dihembuskanlah nafas. Nafas itu ada roh Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita hidup. Kalau di binatang, saudara, cuma ada 2, tubuh dan jiwa. Tidak ada rohnya. Jadi kalau ada orang katakan, iya ada roh anjing, roh tidak ada. Tubuh dan jiwa, tidak ada rohnya. Kalau kita meninggal, roh kita yang naik, saudara. Tubuh jiwa sudah enggak bisa. Nanti kalau Tuhan datang, tubuh jiwa roh kita diangkat, saudara. Amin. Mau enggak pengangkatan itu, saudara? Sampai orang Israel, kemarin istri saya tahun kemarin ke sana, di dekat Al-Aqsa ya, itu ada kuburan yang mereka yakini kalau Tuhan datang, mereka diangkat, saudara. Itu kuburannya banyak itu tuh. Saya difotokan. Nah, kita, bagaimana kita tuh membuat jubah kita ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah mati kan tidak bisa apa-apa ya, sudah terlambat. Benar tidak, saudara? Kita tidak bisa bergerak kalau sudah mati. Wong rohnya nggak ada, mau hidup gimana? Ini di Cina baru di-cloning, saudara. Nah, manusia mau di-cloning nih. Tapi kemarin saya baca sudah binatang bisa di-cloning. Saya yakin binatang bisa di-cloning, tapi manusia tidak ada. Maksud di-cloning rohnya kemana nih? Roh apa nih? Betul enggak? Rohnya kan kalau kita mati naik. Saya yakin manusia tidak bisa di-cloning. Kalau di-cloning berarti dia robot, saudara. Menyerupai kita. Jadi roh ini perlu sekali bagi umat Tuhan. Jangan padamkan roh. Kata janganlah itu berarti apa? Perintah, saudara. Perintah Tuhan loh. Janganlah, perintah. Kalau kita diperintah, kita nurut ya? Harus nurut. Tidak ada nyeleweng-nyeleweng. Kalau kita lihat di dalam kejadiannya, saudara, ketika Adam dan Hawa masuk dalam Taman Eden, diberi larangan kan,
Katakan Tuhan berkata apa, saudara? Janganlah kau makan pohon ini. Janganlah buah ini kau makan. Janganlah berarti perintah. Janganlah perintah itu, kata perintah. Janganlah. Nah, biasanya kita kan kalau diberi janganlah, kita langgar. Betul lah saudara? Kita sebagai manusia kan gitu. Kalau kita janganlah lewat gang itu karena satu arah. Kadang kita terobos dua arah. Betul ya? Sama saya juga terobos. Janganlah, kata perintah. Berarti kalau janganlah padamkan roh, berarti roh saudara dan saya harus hidup, saudara. Di 1 Korintus berkata apa, saudara? Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, berarti jadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Jadi kita kalau mengikatkan diri kita, nah, kata mengikat berarti kan dasarnya kan ikat ya saudara. Kita mengikat Tuhan, bukan Tuhan mengikat kita loh ya. Jangan terbalik. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Mengikat, kita berarti datang kepada Tuhan, terus kita ikat diri kita dengan Tuhan. Akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Karena roh Tuhan kan ada pada kita, saudara. Betul tidak, saudara? Waktu penciptaan itu kan roh Tuhan yang dihembuskan kepada kita. Supaya manusia hidup dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus itu untuk kita tuh diberikan kepada kita untuk supaya apa, saudara? Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kehendak Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Amin. Kalau kehendak Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita, nama Tuhan tidak dipermuliakan, saudara. Amin. Jadi saudara, ketika jubah itu kita buat, kita perlu namanya Roh Kudus. Karena apa? Ketika roh kita mati, saudara, tubuh kita, jiwa kita yang menguasai hidup kita. Kan kalau di dalam Galatia ya, Galatia 5 itu, ya kita buka ya. Kalau kita rohnya kita mati, apa yang terjadi, saudara? Kita buka di Galatia 5 ayat 19. Ini pasal yang banyak sekali dibaca ini, saudara. Dan saya terus mengingatkan, karena Tuhan ingatkan terus ini, pasal ini. Ayat 19. Wah ini. Kalau roh kita mati, berarti tubuh dan jiwa kita yang berkuasa atas hidup kita. Kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita kalau roh kita mati. Roh Kudus kita matikan, saudara. Yuk kita baca. Nah ini perbuatan daging ya, kita kan ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini saudara. Ketika roh kita padam, saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Iri hati muncul. Berarti iri hati itu masuk tubuh, jiwa, rohnya kan enggak ya, rohnya enggak ada nih. Tubuh dan jiwa. Jiwa saudara kalau sakit hati, jiwa saudara kena iri hati, susah. Pesta pora. Pesta pora itu mabuk-mabukan. Kita orang Kristen boleh minum bir enggak, saudara? Boleh enggak? Ya kalau minum sedikit, jangan sampai mabuk. Oke? Kedua, boleh merokok enggak? Enggak boleh, saudara. Karena kita bait Allah. Ini ada ayatnya, yuk kita baca ya, satu-satu. Kita baca di dalam 1
1 Korintus 6 ayat 19. Nah, ini saudara. Ayat 19 saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah. Ya kan? Ada ayatnya loh ini. Bait Allah. Jadi tubuh ini kalau tidak ada Roh Kudus, ya jadi enggak genah saudara. Roh Kudus itu untuk mengingatkan kita saudara. Jadi kalau Roh Kudusnya mati, padam, ya kita yang hidup cuma tubuh dan jiwa aja. Wah ini banyak saudara yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Iri hati, sakit hati. Wah ini saudara, kalau sakit hati saudara, itu kalau kita bisa lihat jiwa saudara, hatinya itu tersayat-sayat saudara. Wah nek saya juga kan melayani pelepasan. Kalau melepaskan orang sakit hati, waduh susah saudara. Untuk mengampuni ya susah saudara. Perlu kita kerja keras, ayo ampuni. Tidak bisa Pak, ayo ampuni. Iri hati. Nah, terus apa? Lagi nih tadi pencederaan, roh pemecah. Lah ini kan banyak anak-anak Tuhan dipecah-pecah di saudara. Saling nyerang, saling pribadinya ini loh aku yang baik, kamu salah. Ini aku yang baik, kamu salah. Biasa gitu saudara. Kalau umat Tuhan itu sudah di luar jalur, diikuti setan enggak? Enggak saudara. Kalau sudah mabuk-mabukan, sudah ke nightclub, sudah pesta pora, sudah hal yang rusak saudara. Setannya enggak akan ngikuti saudara. Kalau kita teguh sama firman, setannya terus merongrong kita. Supaya apa? Melakukan dosa dan kesalahan. Nah, ini contoh di Alkitab, saudara. Kita lihat Raja Daud kan. Daud itu taatnya pada Tuhan kita, Allah kita kayak apa, saudara? Sangat taat. Ya kan? Dia bawa tabur perjanjian sangat taat. Ketika dia jadi raja, diurapi roh Tuhan ada pada Daud. Betul ya? Ayatnya ada itu. Sampai Daud di Mazmur berkata apa, saudara? Kita baca yuk, saudara. Mazmur 51 ayat 11. Daud sampai berkata gini, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Loh. Janganlah, loh ini kata perintah lagi loh. Dia merintahkan loh. Untuk dirinya sendiri. Janganlah Tuhan. Loh, kata perintah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia bangun tidur di balkon, lihat Batseba baru mandi. Akhirnya kepincut saudara. Nah saya pertanyaan, ini kan istrinya Urea ya, perwira ya. Itu kan selalu ketemu Daud ya, kalau ada acara pasti ya. Nah kenapa Daud dulu-dulu tidak mau? Ya kan? Kan dulu-dulu kok tidak mau. Kenapa? Ketika dia bangun tidur di balkon, lihat Uria mandi, Batseba mandi. Akhirnya disetubui dan hamil. Nah, hebatnya Daud itu kayak apa sama Tuhan? Taat, kehendak Tuhan terjadi atas Daud. Orang seperti itu aja bisa jatuh loh saudara. Apalagi kita ini saudara. Kita harus berhati-hati. Sampai Daud berkata, jangan mengambil rohmu Tuhan daripadaku. Dia pengen roh Tuhan itu ada selalu di Daud saudara. Ketika roh ada di hidup manusia, manusia akan berubah hidupnya saudara. Amin.
Jadi tidak hanya tubuh dan jiwa saja yang hidup. Roh kita harus hidup. Roh ini menguasai tubuh dan jiwa kita loh saudara. Kalau kita ya saudara, kalau saya ini kan di pelepasan ya, saya tahu beberapa kasus-kasus itu. Kalau rohnya hidup saudara, saudara di dalam terang saudara. Kita tuh punya aura saudara. Auranya putih, itu berarti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ada auranya merah, ada auranya hitam. Wah ini itu hitam kebangetan saudara, hidupnya tidak karuan. Kita bisa melihat itu. Dan Tuhan tahu, dan dia pasti sayang sama kita. Ada anak pemuda saudara, waktu tidur saudara, dia mimpi dengan suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gimana? Aku tidak mengenal engkau, tapi aku akan menolong engkau. Luar biasa tuh. Kata-kata Tuhan Yesus luar biasa loh ini saudara. Aku tidak mengenal engkau, tapi aku akan menolong engkau. Wah, saya dengar kaget, saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau bisa ngomong dengan pemuda ini Tuhan. Bisa bicara Tuhan dengan pemuda ini. Supaya hidup dia berubah. Amin. Ini saudara, pentingnya roh kita hidup. Roh kita menyala. Untuk menerangi tubuh dan jiwa. Kalau saudara menyala, saudara Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara begitu kena sakit hati, Roh Kudus bilang, ayo jangan sakit hati. Maafkan ya, maafkan. Tidak bisa, maafkan. Sebenarnya saudara akan dikejar untuk memaafkan orang itu. Amin. Kalau saudara iri hati, saudara dikejar. Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara akan dikejar. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Kalau saudara rohnya mati, susah lah. Gimana nih? Yang ngomong nggak ada. Karena apa? Tubuh jiwanya dia yang menguasai hidupnya. Susah. Akhirnya ya pecah belah, perselisihan, pesta pora, dan sebagainya. Ya ini saudara. Pentingnya janganlah padamkan. Banyak anak-anak Tuhan, ya Kristen ke gereja, tapi apa hidupnya tidak karuan saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah melayani di Gedung Pani sama istri, sama tim di gereja. Anak muda ini, wah ganteng-ganteng saudara, ganteng-ganteng, kecil-kecil, paling umurnya baru 20, 21, 22, 23, 24 lah, tidak ada yang tua. Saya tanya, kenapa kok masuk sini? Ya om, narkoba om, pakai ekstasi om, pakai sabu. Padahal ada anak pendeta loh saudara. Lah gimana coba? Kasihan mereka. Itu anak pendeta yang masuk ke Gedung Pani saudara. Padahal bapaknya ini kan ya doa terus ya sebenarnya ya. Doa perlindungan untuk anak, istri, ya kan. Bisa kecemplung saudara. Apalagi kita yang jarang berdoa, jarang baca firman. Nah kan kuasa kegelapan kan ada di mana-mana ya saudara. Setan itu banyak loh saudara, miliatan. Yang dibuang ke bumi itu miliatan saudara. Nah, rajanya kan Lucifer kan. Itu Lucifer malaikat yang disayang Tuhan loh itu saudara. Banyak. Nah kita kalau enggak baca firman, ya rohnya kita mati saudara. Seringkali itu saya ketemu dengan teman-teman ya gitu saudara. Ya ke gereja tapi hidupnya enggak karuan. Ya saya ngomongnya aja, ayo balik.
Kan kalau sama temen, wah sok-sokan, saya enggak mau. Ayo balik yuk, balik, saya bilang gitu aja. Ayo balik ke Tuhan. Nah ini yang saudara. Perlunya kita jangan padamkan roh. Roh kita harus menyala. Untuk apa? Untuk hidup kita lebih baik, saudara. Supaya kehendak Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin, saudara. Hidup saya dulu tidak karuan, saudara. Sebelum saya bertobat di tahun 2001, tidak karuan. Podo nih di pekerjaan daging, saya ke dukun, saudara. Cari apa? Nomor. Saya cari nomor loh, ke dukun. Terus apa lagi? Kan dulu saya suka main nomor sama main bola. So. Liga Inggris, Liga Italia, mesti tahu ya anak-anak muda. Italia, Inggris, Spanyol. Saya sampai tanya pada orang, ini yang menang Barcelona apa? Real Madrid ya? Wah, saya berpikir gini, dia pinter, bisa masuk ke Italia loh. Oh, menang ini. Ternyata kalah, saudara. Wah, dukunnya, ya bahasa kasar, goblok mentoh dukunnya. Tapi itu saya lakukan loh, saudara. Tanya terus, saya berbicara, goblok mentoh, iki dukun iki. Tapi saya tetap ke dukun itu. Lah si goblok saya apa dukunnya? Iya, aneh ya saudara. Nomornya itu nggak ada tebus. Tapi saya ke dukun yang lain. Tetap saya parani loh. Nah, kita jadi gila ya saudara. Yang pintar siapa ini? Akhirnya saya bertobat saudara. Di 2001 saya dibaptis. Terus saya 2002 mulai pelayanan. Terus saya diberi karunia Tuhan. Saya melayani dengan Pak Chandra. Karena kita di tahun 2002, Tuhan ngasih visi dan misi kita, saudara, di Bethlehem Ministry. Bebaskan umatku. Nah akhirnya kami pelayanan itu sampai mana-mana itu. Sampai kita kadang pulang tengah pagi, saudara. Wah luar biasa, Tuhan bekerja. Nah itu saudara, kita kembali ke firman ya saudara. Dan ini saudara, roh kita jangan sampai padam. Bisa melihat roh kita enggak, saudara? Bapak Ibu bisa melihat? Bisa. Ketika saudara berdoa, lihatlah roh Bapak Ibu menyala apa mati. Kalau mati gampang saudara, aku kok lungo dukun yo. Lah, aku kok lungo sihir-sihir. Aku rak mari kok lungo dukun ya. Lah itu roh saudara pasti mati saudara. Lah kan saudara tahu firman, datanglah kepadaku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kan firmannya ada semua itu di dalam Alkitab. Makanya kita sebagai anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu dan Saudara, baca firman. Untuk kita lengkapi hidup kita. Kita buat jubah nih saudara. Kalau kita menurut kehendak Tuhan, jubah kita pasti dibuat. Kita buat dalam hidup kita. Sebelum kita meninggal, hidup kekal saudara. Jangan sampai kita di halaman, pelataran. Percuma saudara. Amin. Kita jangan masuk di surga itu kan ada 4 tahap. Halaman, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kita harus tepatnya di ruang kudus dan maha kudus untuk menyembah Dia. Menyembah Allah yang hidup. Jangan kita di pelataran dan halaman. Berarti pakaian kita compang-camping saudara. Mau enggak pakaian compang-camping? Kalau ada yang lewat di depan gereja aja kalau compang-camping. Ya, compang-camping loh. Kita harus utuh pakaian kita. Pakai jubah kemuliaan. Amin. Ini firman Tuhan hari ini. Jubah kemuliaan harus kita pakai. Pasti kalau sudah full ya saudara, sampai mata kaki, kita dipanggil Tuhan kok. Jangan khawatir, masuk ke surga. Amin. Jangan takut mati ya. Nanti gini, wah Tuhan jubahku kalau belum
sampai ke mata kaki, aja mati-mati sih. Tidak bisa, saudara. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Nah, saya pengen jubah saya sampai ke mata kaki ini, saudara. Harus full, tidak boleh tidak full. Harus full. Kan kita lihat kalau di animasi YouTube kan, lihat kan, kalau menyembah Tuhan kan jubahnya putih kan, sampai mata kaki loh. Nah itu sama seperti kita buat nantinya, saudara. Amin, saudara. Ayo, mulai hari ini Tuhan sayang sama saudara dan saya. Kirim api untuk roh dihidupkan kembali. Kehendak Tuhan terjadi atas tempat ini. Kalau saudara bersatu, saudara, saya yakin tahun depan punya gereja sendiri, saudara. Amin, saudara ya. Kalau semua doa, ini ada berapa Pak? 100 ada ya? Nah, 100 berdoa untuk gereja di tempat ini. 1, 2, 3 Tuhan hadir. Apalagi 100. Tuhan hadir, malaikat hadir, semua hadir, saudara. Amin. Mintalah, ketoklah. Aku akan membuka pintu bagimu. Ini saudara, ayo semangat saudara. Kadang saya ya loyo saudara. Kerja, dapat tugas, wah saya harus menguatkan diri saya lagi. Ayo. Nek saya lemes ya saudara, saya gembor saudara di kamar bawah, di ruang kerja. Hei jiwaku, kayak Daud itu. Hei jiwaku, bangun. Supaya tidak loyo saudara. Rohku tetap menyala. Sulit loh untuk menyalakan roh itu sulit loh. Kalau kita jarang baca firman saudara. Sulit banget. Sungguh. Pokoknya cirinya ya saudara, saya kasih ciri. Kalau saudara rohnya padam, pasti ada iri hati. Ada sakit hati. Ini nanti ditulis ya di dalam Galatia 5 ayat 19. Aku ono ra iki yo. Aku wah ono berarti rohku ki padam, padam iki. Ayo, aku harus maafke orang ini yo. Ayo maafke. Wah, aku kok pesta pura terus yo. Wah, ono ning sini yo. Wah, ayo kembali ke Tuhan. Nah gitu. Cepat-cepat supaya rohnya jangan sampai padam. Bleret. Jangan sampai bleret, saudara. Harus terang, saudara. Menerangi tubuh dan jiwa. Nanti kan saudara tidak bisa sakit hati. Sakit hati sediluk, hilang. Sampai sebelum matahari terbenam. Ada ayatnya saudara. Mau ya? Hari ini Tuhan akan kirim api saudara. Untuk membangkitkan jemaat di tempat ini. Jangan loyo. Bergerak bersama Tuhan. Karena waktunya sudah dekat loh. Kalau kita lihat di berita-berita dunia saudara, ini di kitab Wahyu akan terjadi terus loh saudara, bencana alam terus. Ini perang lagi, ya toh Israel perang lagi. Karena dia pengen mengumpulkan 12 suku. Kalau sudah terkumpul, nah bait Allah akan dibangun. Nah bahaya kalau sudah bait Allah kebangun. Udah akhir zaman benar-benar. Kemarin lembunya istri saya sudah lihat. Lembunya ada berapa? Non? Lembunya ada 6 yang tidak bercacat. Sudah ada. Belinya melihatan. Belinya melihatan itu lembunya, lembu merah. Sudah disiapkan loh sama bangsa Israel. Jadi ini Israel ini sudah menyiapkan semuanya, segala sesuatunya loh. Mana ada negara berani sama Israel? Enggak ada. Karena umat pilihan Tuhan. Di dalam Alkitab. Jadi ini waktunya sudah deket-deketan ya. Kemarin saya lihat di berita perputaran bumi ada satu planet kecil. Nah kecilnya seberapa kan kita tidak tahu, NASA bilang. Itu kalau benturan gimana saudara? Buminya akan meledak saudara. Ya ini baru diteliti sama NASA. Dulu film di Amerika ya ada seperti itu. Ternyata terjadi. Saudara. Dulu ya zaman kemarin itu sebelum COVID terjadi. Itu ada film COVID loh saudara. Sudah ada film COVID loh.
sebelum tahun 2020. Saya melihat itu di 2018-17 sudah ada film COVID-19. Ternyata terjadi enggak, saudara? Terjadi. Ini ada satu planet kecil yang masuk dalam rotasi bumi, saudara. Nah, enggak tahu tuh berapa tahun dia kena itu masih diteliti, saudara. Lah sampai ini kena meledak nih, saudara. Sebagian bumi hangus. Nah, ini saat-saat ini, saat-saat umat Tuhan harus apa? Fokus dengan Allah. Fokus dengan firman Tuhan. Amin. Ini saya tidak nakuti loh ya. Ini memang ada di berita loh, saya sampaikan. Jadi kita harus benar-benar apa? Jangan padaman roh. Hidupkan kembali roh-roh kita yang Roh Kudus yang mati. Supaya hidup kita menurut kehendak Allah. Amin. Oke, ini kita lanjut. Nah, tadi kan sudah saya berikan kelemahan kalau roh padam ya. Berarti Tuhan yang berkenan apa? Hidup kita dalam roh. Yuk kita baca ya, hidup kita dalam roh. Kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Nah ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, berarti kalau saudara bisa menguasai diri, damai sejahtera, kelemah lembutan, berarti hidup dalam roh. Berarti Roh Kudus menyala. Ya, cirinya itu saudara. Pokoknya kalau saudara cirinya ngamuk-ngamuk terus, wis melengsing dari tadi pekerjaan daging ada di dalam hidupmu, cepat-cepat kembali. Harus hiduplah oleh roh. Amin. Nah ini saudara. Ketika saya belajar, tetap kita harus belajar saudara. Langsung tuh kadang nggak bisa ya. Kita tetap harus belajar terus. Ya kita jatuh minta pengampunan. Jatuh pengampunan saudara. Kadang kan ini dalam pekerjaan saya kan pasti ada marah ya saudara. Kadang ini kan ya sorry ya pekerja yang tukang-tukang ini jengkel ya toh. Saya marah. Tapi saya diingatkan. Setelah marah saya diingatkan, aku kok marah ya. Nah besok pagi atau lusa saya ketemu orangnya, saya tepuk-tepuk. Kadang kalau ada soto ayam, saya ajak makan. Ayo makan yuk, supaya apa? Terjadi pendamaian. Amin. Jadi Roh Kudus itu perlu untuk kita. Perlu banget. Nanti saudara baca tentang Roh Kudus. Saya kalau menjabarkan nanti waktunya tidak cukup saudara. Sampai saya bicara intinya saja. Jadi kita perlu Roh Kudus. Yang bangkitkan hidup kita ya Roh Kudus. Yang menjalankan hidup kita harusnya Roh Kudus, saudara. Keinginan kan ya pengen ya, aku pengen ini, tapi kan lihat kemampuan kita juga. Saya kemarin pengen mobil, saudara. Istri saya yang bilangi, ojo sik yo. Terus saya kadang orangnya kan, aku gusa-gusu ya, pengen. Ganti mobil gitu. Istri saya, ojo sik, terus saya doa. Katakan di dalam Roh Kudus, Rasul berkata kepada saya, tahun depan ya. Oh, bisa ngomong loh, tahun depan ya. Ya wes, sekarang aku udah ngomong lagi bi istri saya, pengen ganti mobil enggak? Tahun depan, Roh Kudus bilang tahun depan. Dalam hidup saya, saudara, saya kesaksian. Saya dulu enggak punya apa-apa, saudara. Di 98 saya habis. Maka enggak bisa. Saya kerja habis semua. Saya bisa nih 4 bulan, saya tiap sore minum bir.
Minum bir hitam itu tahu ya saudara, bir kucing itu loh. Wah itu setiap malam minum bir. Istri saya kalau di rumah mesai, mesti saya pulang jam 11, dia pintu dibuka, nunggu saya pulang. Saya stres, tidak punya pekerjaan, tidak bisa ngasih kita makan, sampai biaya anak saya sekolah tidak bisa. Sampai anak saya ngomong gini, nomor 1 ya waktu itu kan masih kecil ya, sekolah di Karangturi. Karangturi kan mahalnya biayanya mahal tuh Karangturi ya. Papa, aku tak mandek sekolah ya. Kenapa? Aku izin di halu-halu. Ayo, ini belum bayar uang sekolah. Sampai gitu loh. Stres saya. Saya waktu itu kan ya belum bertobat ya. Belum bertobat ya saya 98. Ya saya tadi setelah itu saya pernah apa? Jual ginjal saya, saudara. Mau jual ginjal, mau jual loh. Waktu itu ginjal saya mau tak jual 150 juta. Dan sudah ada yang beli. Saya sudah dites sama dengan orangnya. Besok mau operasi malam ini, malamnya saya mimpi. Ada suara, jangan Mbok jual ginjalmu. Saya sudah bilang sama istri saya, besok aku luar kota, mau cari kerja. Berarti kan kalau operasi kan ya rata 1 hari itu. Dalam pikiran saya, wes 150 juta, tak hitung-hitung buat hidup istri saya, anak saya cukuplah ya. Kalau saya meninggal enggak apa-apa. Kan mestinya orang laki harus berkorban untuk warga, betul enggak? Di sini enggak ada ya, yang perempuan berkorban untuk warga enggak ada ya. Harus yang laki ya, yang laki berkorban untuk warga ya. Jangan perempuan, kebalik, enggak boleh. Ya, kalau kebalik harus minta didoakan sama Bapak Gembala. Orang laki itu tulang punggung keluarga ya. Maaf ya, ini enggak nyindir ya. Nah, saya pikir dengan 150 juta cukup ya. Uang gede ya, 98 gede loh, 150 juta loh. Sekarang kalau di rupiah kan jadi M tuh. Nih sekarang ya, zaman sekarang. Akhirnya apa? Saya enggak jadi. Enggak jadi. Saya takut. Kayak ada mimpi takut gitu loh. Nah Tuhan mesti kasih aku, kan Tuhan sayang sama saya ya. Dia kan enggak pengen kita terjerumus toh. Takut enggak jadi saya. Saya enggak ngomong. Terus nextnya lagi, saya ketemu teman. Nih, manggil saya kan Agus ya, karena saya terkenalnya Agus. Dulu kan Bagus. Sampai istri saya sedang sama saya kan. Gus, ini mau, gue katanya butuh duit. Aku butuh duit tuh. Nah, yuk melu aku ke Tegal ya. Nah apa di sana? Gue tak kenal gue utang berapapun dikasih. Wah, mungkin. Lalu terus jaminan apa? Tanpa jaminan. Wah, enak tenang ya. Utang kalau enggak ada jaminan enak ya. Pasti minta utang yang banyak. Terus apa yang salah lakukan? Ya wis. Akhirnya saya pinjam istri saya. Istri saya ini dulu luar biasa loh. Ketika saya tidak kerja, dia kerja. Jual baju loh saudara. Dulu naik mobil, keluar mobil ya. Dia jual baju, naik kendaraan. Bantu saya. Wah luar biasa. Akhirnya saya pinjam 300.000 buat nyewa saudara. Nyewa mobil untuk kesana. Terus besok saya sudah nyewa nih, tak kasih persekota 50.000. Malamnya saya dapat suara lagi. Jangan pergi ya nak, jangan pergi. Jangan pergi. Nah kan roh saya mati tuh waktu itu. Enggak pasti kalau hidup enggak gini. Hidup mesti saya tolak ya, karena roh saya perpet mati. Berarti hidup saya daging sama jiwa aja. Wah piye. Iki telung aku pinjam 300 juta saya. Rencana 300 juta. Ada jangan pergi ya nak, jangan pergi.
Wah, pertentangan itu saudara. Wah, kipi. Tapi terus, tidak jadi pergi saya. Nah ternyata saya usut. Loh kok iso, kan terus saya tanya lagi, tidak jadi pergi, nextnya berapa hari saya ketemu teman saya. Loh kok iso, bosmu iso nyileh 300 juta tanpa agunan ki, bosmu sugih kok apa aku bilang gitu. Ini loh Gus, maksudnya kamu tuh dipinjemi ada perjanjiannya. Waduh, perjanjian apa aku bilang. Ini perjanjian, pokoknya ada perjanjiannya. Oke kalau punya duit bayar. Wah dah, berarti saya ada kata-kata di dalam hati saya. Itu perjanjian setan. Ya toh, setan mesti ngasih kan tanpa agunan, tapi ada perjanjian. Nah akhirnya saya tidak jadi saudara. Tidak jadi, let, kok let ya, let itu bahasa Jawa ya. Apa? Wah salah ya. Beberapa waktu kemudian, ketika saya tidak melaksanakan apa yang jadi keinginan daging saya, Tuhan bukakan pintu langit. Saya berhenti minum. Saya berhenti minum gara-gara apa saudara? Sore-sore saya mau pergi saudara. Anak saya yang pertama mau minta makan saudara. Ini saya cuma punya 2.000 rupiah. Beli apa saudara? Mendoan saudara. Saya nangis. Lah, kan dulu kita tidak pernah makan mendoan. Makanya enak-enak kan? Beli makan mendoan dapat 4 kalau tidak salah. Mending telur goreng ya. Ini mendoan. Wah saya nangis saudara. Tenang. Terus saya ngomong ke Tuhan, saya bertobat Tuhan. Saya sungguh bertobat. Saya mau kerja lagi. Saudara. Saya mau kerja lagi. Aku bertobat. Akhirnya di tahun 2000 itu kan kurang lebih 2 tahun itu kan saya bergumulan terus ya. Akhirnya saya tahun 2000 saya diberikan berkat yang luar biasa kepada Tuhan. Dikasih kerjaan yang pertama kecil saudara. Satu lokasi itu kecil. Tapi akhirnya membengkak jadi hampir 1 M saudara. 800 sekian. Ini dihitung kertas ya. Kalau dihitung kertas itu batinnya tidak sekian gitu loh. Tapi kok iso badinya sekian. Saya bisa beli rumah. Beli rumah tanpa nyicil 1 tahun dulu. Diberi kemurahan Tuhan. Tanpa nyicil, tanpa bayar listrik, tanpa bayar air loh. Tuhan kasih kemurahan 12 bulan tanpa itu. Saya bangkit saudara. Akhirnya saya bisa beli rumah. Saya bisa beli mobil lagi. Saya pindah ke Gajah. Ke tempat saya sekarang. Itu dari Tuhan semua. Amin. Jadi ketika kita terpuruk. Nah hati-hati, warning. Jangan kau lepaskan Tuhan. Nah ini jangan padam roh. Roh ini perlu sekali saudara. Untuk hidup kita. Amin saudara. Ya ini melalui kesaksian ini. Saya bagikan ke teman-teman loh. Teman-teman saya kalau terpuruk tak kasih kesaksian. Saya tidak mau firman kalau teman-teman saya kesaksian aja sudah cukup. Kalau firman, alah firman bosan, ya betul ya. Loh ini sungguh kok terjadi di dalam teman-teman kita kok. Coba teman kita desa makan, kasih firman ngamuk-ngamuk. Loh tenang kok, tunggu. Nah ini saran saya saudara, kalau temannya tidak bisa makan, kasih makan, terus kesaksian. Kalau dia kenyang, dia akan diam saudara. Betul loh ini saudara. Loh sungguh, kalau sudah, saudara kalau makan kenyang, diam enggak saudara? Diam. Makanya kalau suami istri bertengkar, makan luar, kenyang, pulang, damai sejahtera. Amin. Nah gitu, kenyang pasti diam. Makanya kita sebagai orang laki-laki harus jadi kepala keluarga yang baik, saudara. Amin. Ya, jangan nyakiti istri. Saya ya sama istri, ini ada calon mantu saya denger nih. Sama istri ya kadang,
Tapi setelah itu selesai. Selesai dengan baik. Jadi calon mantu saya pasti dengar kok. Enggak bohong saya. Iya, saya masih saya gitu. Ya sudah selesai. Jadi tidak lama-lama. Ada suami istri sampai seminggu, 2 minggu tidak omongan. Ada ya? Oh enggak ada di sini. Enggak ada. Sini baik-baik kok. Disayang Tuhan kok. Amin. Iya, hati-hati. Pokoknya satu masalah ekonomi pasti saudara akan ribut. Ribut mesti. Harus kerja. Saya punya teman ya, enggak kerja-kerja. Minta rong-rong mamahnya terus. Nah saya ngomong sama tante ini tante, anakmu kalau kerja sih, apapun kerjaannya menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan kan beda. Jangan merongrong tante terus. Tante enggak kerja, dua-dua itu dari mana? Kan gitu. Ya, orang laki harus jadi kepala keluarga yang baik. Jadi imam yang baik. Imam loh, ya, imam. Saya enggak pernah ngomong sama istri saya kalau saya doakan dia. Kalau dia jadi tidur, tak doakan. Ya toh, kita enggak perlu, istri tahu toh, kita doakan istri kita. Jangan gini ya, kadang ini kan kedagingan muncul. Istri, gue tak doake ya. Ojo ngamuk-ngamuk terus ya. Ojo jaluk duit terus ya. Enggak usah. Pokoknya doanya yang berkati. Amin. Kalau suami istri, ya kok iso ngomong suami istri ya sekarang ya. Ya ini tuntunan Roh Kudus lah. Saya tahu Roh Kudus sangat sayang kepada jemaat di tempat ini. Kalau suami istri rukun, doakan anak, doakan semuanya gereja. Enak saudara. Saya pengen rukun sama istri saya. Tapi kan kita kan punya pribadi, dua pribadi yang jadi satu. Lah itu saling mengalah. Kadang ya saya enggak ngalah, tapi selesai dengan baik. Enggak apa-apa, berantem boleh. Kalau saudara di keluarga enggak ada berantem, enggak ada ramenya saudara. Tapi harus selesai cepat. Beda pendapat, boleh. Tapi harus cepat selesai. Jangan sampai diem-dieman ya. Nanti kalau diem-dieman terus, susah. Setannya merongrong. Saudara, rohnya padam, akhirnya apa? Kayak Daud. Nanti istrinya, ya susah ya. Ya, jangan ya. Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Hanya maut yang memisahkan. Sampai kematian saja. Amin. Itu janji orang Kristen di hadapan Tuhan dan Bapak Pendeta loh. Maut saja yang memisahkan. Tidak ada orang lain. Tidak ada selingkuhan. Amin. Jadi maut saja yang memisahkan. Nah ini saudara. Amin saudara. Ya, ini kita lanjut. Ayat terakhir. Nah, kalau ayat terakhir seneng ya. Tapi terakhirnya ini kan ayatnya, khotbahnya masih. Yuk, kita buka Efesus. Efesus 1 ayat 13. Ya, ini ayat terakhir ya, pesan Tuhan ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Ini sudah banyak bahasa roh di sini? Lumayan ya. Yuk kita berdoa, kita hidupkan kembali roh-roh kita yang hampir padam. Kalau sudah menyala terang, lebih terang lagi. Sampai apa? Membakar tubuh ini, jiwa ini saudara. Amin. Mau? Mau? Ayo kita bangkit berdiri.